Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, dimanapun Anda berada, kita akan coba melanjutkan tutorial Delphi 7, melanjutkan video sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini, kita akan coba membuat sebuah kalkulator sederhana. Kita akan coba memvalidasi, membuat validasi di text edit, bahwa text edit itu nanti tidak bisa diisi dengan angka ataupun tidak bisa diisi dengan karakter tertentu, atau mungkin hanya angka saja, tidak bisa diisi dengan huruf. Oke, langsung saja kita buka Delphi-nya, kemudian kita bisa buat ukuran form segini. Kita masukkan komponen label 1, 2, kemudian komponen editnya 1, 2, Oke. Untuk label 1, captionnya kita rubah menjadi bilangan 1. Kemudian label 2 kita buat bilangan 2. Bilangan 2. Kemudian untuk formnya, captionnya kita buat kalkulator sederhana. Kalkulator di sini kita tidak menggunakan angka-angka itu, kita langsung isi saja menggunakan text edit. Kemudian kita buat tombolnya. Kita akan buat di sini tombol plus, minus, bagi, kali. Oke, di sini kita tambah buat captionnya plus. Kemudian kita paste saja. Ctrl C, Ctrl V. Kita buat 4. Oke. Yang ini kita buat jadi minus, yang ini kita buat jadi kali pakai tanda pakai huruf X saja, yang ini pakai bagi, kita buat fontnya lebih besar lagi. Oke. Kemudian kita tambahkan komponen label untuk hasil. Captionnya kita rubah hasil. Kemudian kita tambahkan satu komponen edit. Kita buat fontnya lebih besar supaya kelihatan, warnanya juga boleh dirubah jadi biru.
colornya juga ya, untuk backgroundnya bisa juga dirubah jadi warna yang lain ya, buat kuning seumpama. Kemudian kita bisa coba running ya, tapi sebelum running kita simpan dulu, jangan lupa untuk disimpan. Oke, kalkulator sederhana ini kosong ya, tadinya mau disimpan di sini. Oke, saya buatkan di drive C saja, D saja. Saya buat di latihan Delphi, buat di sini kalkulator sederhana. Oke, unitnya saya biarkan ya, kita open dulu. Unit saya biarkan, project juga namanya saya biarkan masih defaultnya. Saya coba running, ada masalah atau tidak. Oke, ini bisa ya, cuman di sini masih edit. Kita akan bersihkan dulu. Kita akan rubah ya supaya mudah memanggilnya. Edit 1 ini namanya saya ganti dengan build 1. Kemudian edit 2 namanya saya rubah dengan build 2. Kemudian di 3 saya rubah namanya jadi hasil. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba membersihkan ya tulisannya. Ini ketika di running dia masih ada tulisannya ya. Ini kita akan buat kosong seperti ini nanti ketika di running. Caranya kita klik di area formnya, form 1, kemudian di event dan di on active. Kita double klik di sini. Kita tuliskan di sini build 1 dot clear, build 2 dot clear. Kemudian hasil ya, hasil dot clear. Nah, ini kalau kita running maka akan ada seperti ini ya, hasilnya akan seperti ini. Tapi ya ini harusnya hanya untuk angka, untuk huruf ini masih bisa. Nah, bagaimana supaya kita tidak bisa mengetikkan huruf di sini ya? Yang hasil ini harusnya tidak boleh diisi. Oke, kita bisa buat caranya dengan ya, kita klik di build 1 ya, kemudian di bagian event, kemudian dari event ini on key press. Nah, di sini ya, on key press kita double klik, kemudian buat tulisan biar coding. Oke, ya, if not, kita pakai not, if not in kita pakai tanda kurung seperti ini, kemudian karakter 0
sampai dengan karakter 9 ya, kemudian crash 8, kemudian crash 13, tanda kurung, jangan lupa kita kasih tanda kurung seperti ini. Kemudian then oke, diisi dengan crash 0. Nah, ini maksudnya ya, jika tidak tombolnya atau key-nya ya pada 0 sampai 9, kemudian backspace, kemudian enter, maka karakternya diisi dengan kosong ya, key-nya diisi dengan kosong. Jadi ini tidak akan bisa diisi, able ini tidak bisa diisi kecuali dengan karakter ini saja. Oke. Jadi ketika mencet huruf maka akan diberikan karakter kosong alias tidak masuk apa-apa di komponen able. Kita coba. Nah, di sini kita masukkan huruf, ini sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau angka, nah ini masih bisa. Pakai backspace, ini juga masih bisa. Ini yang ini belum ya tadi. Nah, ini masih bisa huruf. Ya. Huruf masih bisa. Nah, kita akan samakan yang able 2. Ya, yang ini on key press juga. Kita double klik. Nah, di sini kita kopas saja dari yang atas. Sini kita pastekan. Oke. Kemudian kita buat juga ya yang e-hasil. Yang e-hasil ini tidak boleh diisi, baik karakter ya angka maupun karakter huruf. Oke, caranya kita klik di sini, klik e-hasilnya, kemudian on key press. Di sini kita tulis key diisi dengan crash 0. Jadi dia tidak akan bisa dimasukkan lagi ya, huruf-huruf ini nggak bisa ya, kita sudah tidak bisa mengetik di sini. Nah, sekarang kita tinggal buat untuk buttonnya. Kita akan buat untuk buttonnya supaya ini bisa ya diklik dan nanti hasilnya muncul di e-hasil. Kita double klik di sini. Kemudian kita ketikkan ya. Kita akan buat sebuah variabel dulu, tapi kita buat variabel karena ini ya nanti dipakai oleh tombol 1, tombol plus, tombol minus, kali dan bagi. Maka di sini ya variabelnya harus variabel global. Karena variabel global saya buat di sini. Saya akan buat bil 1 isi dengan tipenya adalah kita akan pakai integer saja dulu ya. Ini harusnya bisa untuk bilangan koma-koma, tapi sementara ya kita tidak pakai itu dulu, hanya untuk bilangan bulat saja dulu ya. Bil 1, kemudian bil 2 ini hanya bisa diisi dengan bilangan bulat saja, kan kebetulan koma-komanya juga belum diaktifkan ya. Tadi diaktifkan cuman angka 1 sampai 9,
backspace sama crash 13 enter ya. Jadi di sini kita pakai integer saja dulu. Oke. Nah, ini namanya variabel global karena nanti bisa dipakai oleh beberapa prosedur di sini. Berbeda kalau kita membuat variabel di sini di dalam prosedur ya. Nah, di sini adalah variabel lokal ya. Umpama di sini hasil umpama float. Nah, ini berbeda, nanti hanya dipakai untuk prosedur ebil 1 keypress saja ya. Tapi saya akan buat karena ini nanti bisa dipakai oleh semua prosedur ya, maka saya buat di sini. Kemudian untuk hasil ini karena nanti terutama untuk pembagian ya, untuk pembagian ini bisa menggunakan koma ya, maka saya buat di sini float. Oke. Kita akan coba ya. Kita sudah membuatkan beberapa variabel di sini. Kita balik lagi ke tombol yang plus. Nah, ebil di sini ya, tipe datanya adalah string. Sementara bil untuk perhitungan itu tipe datanya harus tipe data untuk perhitungan ya, bisa integer, bisa float. Dan tadi yang di sini yang kita deklarasikan ya, kebetulan bil 1 dan bil 2 adalah integer, maka harus dijadikan integer. Caranya ya, kita buat bil 1 diisi dengan, kita konversikan dulu ya dari string ke integer, string to integer dari bil 1 dot text. Kemudian bil 2 ini juga kita isi dengan str2 integer dari bil 2 dot text. Oke. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan hasil ya. Ini tadi yang sudah dideklarasikan, diisi dengan bil 1 ditambah dengan bil 2. Kemudian kita keluarkan ke hasilnya kita keluarkan di hasil. Caranya hasil dot text diisi dengan, kita harus rubah dari integer ke string ya, into str dari hasil. Oke, kita bisa coba ya, kita simpan dulu, kita coba running. Di sini untuk tipe data ya float. Kalau di pemrograman lain float untuk yang bilangan desimal, di sini pakainya real ya, real. Oke. Nah, di sini hasil bukan integer ya, ini bukan integer tapi float
to str. Oke. Nah, kita coba buat angka 67 ditambah 13 umpama. Kita plus. Nah, ini hasilnya. Tapi yang lain belum. Ya, di sini belum bisa. Kita akan coba lagi, ya. Kita klik yang minus, double klik. Nah, di sini kita bisa masukkan saja di sini, ya. Kita kupas dari sini, kemudian kita pastekan dan kita ganti bagian ini. Nah, ini kita ganti dengan minus, ya. Kemudian yang kali juga sama. Ini kita pastekan, kita ganti di sini yang menggunakan kali, ya. Untuk perkalian di sini pakainya bintang. Kemudian yang minus yang pembagian, ini juga kita double klik, lalu kita coba, ya, di sini menggunakan ini. Oke, kita simpan, kita coba running. Nah, kita buat di sini seumpama 65. Kemudian di sini 5. Ya. Kita bagi tambah jadi 70. Kalau kita kurang jadi 60. Kalau kita kali jadi 325. Kalau kita bagi jadi 13. Tuh, ya. Nah, ini untuk validasi dan juga untuk penggunaan konversi dari angka ke teks dan juga dari teks ke angka, ya. Baik itu integer maupun float atau real. Nah, sekarang saya akan coba tambahkan, ya, bagaimana cara membuat tombol dengan teks edit menggunakan label, ya. Menggunakan label. Di sini seumpama saya buat, ya, tombol show. Labelnya saya ganti dengan nama show, kemudian pakai tanda panah seperti ini, ya. Show ini fontnya saya akan rubah jadi warna biru seumpama, ya, atau ya biru saja. Kemudian cetak miring 10 ukurannya. Nah, seperti ini seumpama. Nanti ketika dipencet show, maka ini akan menjadi lebar seumpama, ya. Akan melebar segini seumpama. Kemudian ketika sudah lebar, tulisannya akan berpindah ke sini dan menjadi height. Ya, gitu, ya. Kira-kira. Oke. Kita buat dulu. Ini sudah. Kemudian kita double klik di sini. Kita lihat, ya, ukurannya di sini dari formnya, lebarnya, widthnya adalah 283. Oke. Paling enggak 280 lah, ya. Oke, ini saya ganti saja 280. Nah, segitu. Kemudian kita double klik di sini. Kita buat if form 1, ya, form 1 dot width ini sama dengan 280,
then, maka kita lakukan di sini begin and, kemudian ada else, ini kalau tidak, kemudian begin and lagi. Nah, di sini ya ketika kondisi benar ya, kondisi benar atau true. Kemudian yang di sini nanti kita isi sintak ketika kondisi false atau salah ya, salah. Nah, sekarang kita bisa buat ya, nanti kalau ini diklik dan kondisinya 280, apa yang akan dilakukan? Oh, seumpama melebar jadi segini, ini jadi berapa? 675 seumpama ya. Oke, kita akan buat 675 ya. Ini balikin dulu. Kita buat di sini. Form 1 dot width diisi dengan 675 ya. Nah, kalau selain 280 maka dibalikkan ya. Kalau kondisinya salah maka di sini dibalikkan ke 280 ya, kita balikkan ke 280, itu satu. Kemudian kita geser nih, kalau posisinya di sini, ini left-nya berapa? Left 192 sampai 280, itu sekitar 88 ya, sekitar 88. Nah, di sini kita rubah ya, ini adalah label 4 dot left, ini diisi dengan 675 dikurangi 88 supaya jaraknya enggak sama ya. Kira-kira juga boleh ya, yang penting nanti tulisan headnya itu tidak berubah ya, tidak menabrak. Kita buat seumpama 5 dan 590, kita coba nanti ya, kalau masih nabrak ya kita ini lagi ya. Ini kalau kondisi salah kita balikkan ke 192. Kemudian labelnya satu lagi ya, labelnya diganti, label 4 dot caption, ini diganti menjadi height. Di sini kita pakai tanda panah ya, 2 seperti ini. Oke. Dan kalau dia sudah lebar ya, maka kita jadikan di sini kita jadikan di sini menjadi show strip. Nah, seperti ini ya, kita lihat
Sekarang apakah sudah bisa? Kita coba running. Nah, ini kita coba pencet. Nah, ini sudah bisa. Kita pencet ya, tapi belum kelihatan kalau ini tombol. Kita buat supaya kelihatan tombol ya. Show ini di bagian event, kemudian on mouse move. Di sini kita rubah warnanya. Label 4 dot font dot color, kita bisa rubah jadi warna hijau seumpama ya, warna hijau muda, lime, CL lime. Oke, kemudian ini ketika ditinggalkan kita bisa buat warnanya label 4 dot font dot color, kita bisa isi dengan CL, balik lagi ke sini ya, blue. Oke, ini benar blue atau enggak, ini kita cek sekarang fontnya pakai blue atau bukan blue ya. Oke, kita lihat. Nah ini kalau di geser kursornya ke sini, maka dia akan berubah menjadi warna hijau ya, hijau muda. Kita klik ya, berubah jadi head. Nah, ini sudah kelihatan seperti tombol. Termasuk juga kursornya bisa ketika dipindah ke sini, maka berubah menjadi kursornya ya. Kita klik di sini, kemudian kita rubah kursor. Nah, defaultnya kita pakai tangan seumpama. Oke, kita lihat. Nah, ketika di sini maka kursor akan berubah menjadi tangan ya. Oke, tuh ya, itu saja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya. Silahkan dicoba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.